Antoni, jadi sebenarnya sudah ada loh strateginya. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara lain kita masih agak lambat ya. Dari dulu juga ada Pak, strateginya. pakai mic Pak. Ah. Iya, dari dulu juga ada strateginya. Tapi kan dilihat bahwa strategi itu jalan apa tidak dan salah arah apa tidak kan gitu. Ya, saya percaya dari dulu sudah ada, dari awal krisis sudah ada strategi itu gitu. Tetapi implementasinya masih belum. Iya, tapi kan Problemnya di mana sih Mas Misbakun sebenarnya? Gini, kita ini kan menghadapi situasi yang semua orang menghadapi hal yang sama. Keterbatasan referensi, keterbatasan pengalaman. Ya kan? Menghadapi keterbatasan itu. Karena apa? Apa yang dialami oleh Cina, kenapa bisa sampai 18,3 di Q1, tentu berbeda dengan size kita. Ya. Kenapa Vietnam 3 kuartal terakhir selalu positif dan terakhir 4,5. Dan Singapura sudah bisa positif 0,2 dan Amerika 0,4. Masing-masing berbeda spektrum ekonominya. Nah, ini kan juga menjadi proses learning bagi para pengambil kebijakan kita. Tentunya pada situasi yang seperti ini, tadi saya ingin sampaikan, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Kita sudah mengetahui bahwa kebijakan fiskal kita, ruang fiskal kita kan mengalami keterbatasan. Tentunya harus dilapis oleh kegiatan apa? Investasi. Dari catatan yang ada, di triwulan pertama ini, di kuartal pertama, sudah ada 219,7 triliun investasi yang masuk. Dicatat oleh BKPM. Secara Q to Q itu 2,3% kenaikannya, year on year-nya 4,3. Ya kan? 4,3. Artinya apa? Kita berharap dengan adanya investasi yang masuk, akan ada putaran. Walaupun itu misalnya baru bangun pabrik, ada semen yang dibeli, ada seng yang dibeli, ada tenaga kerja yang bekerja, dan itu akan menjadi penopang-penopang yang lain. 219 investasi yang masuk, misalnya realisasinya separuhnya saja, itu kan sudah 100 triliun. Lah, ini kan paling tidak kalau sudah ada investasi orang kan mulai belanja. Ya. Itu yang saya sampaikan bahwa instrumen pemerintah itu baik melalui instrumen kebijakan di APBN, ada kebijakan yang lain. Dan saling melengkapi. Tentunya ini juga harus diingatkan kepada pemerintah, yaitu mengenai kebijakan bagaimana di titik mana pertumbuhan itu akan kita dorong. Di titik mana? Tentunya kita harus mengingatkan bahwa kebijakan soal pertama, DAU, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya kan, transfer daerah, ini juga harus berjalan. Kita boleh melakukan refocusing, tetapi hak-hak daerah, pertumbuhan-pertumbuhan di daerah Indonesia ini harus juga diperkuat. Jangan sampai kemudian kita tahu keterbatasan fiskal pemerintah pusat, tetapi hak daerah ini apa? Untuk apa? Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Indonesia yang tumbuh secara Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Itu harus diingatkan juga oleh pemerintah. Dan ini menurut saya lapisan keterbatasan fiskal di APBN itu ditopang oleh banyak kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi harus ada topangan-topangan yang lain apa yang kemudian dibutuhkan oleh pengusaha. Pak Tutut sebentar lagi akan sampaikan dan termasuk juga respon dari Pak Iskandar sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya langsung ke Pak Tutum deh, apa yang diharapkan supaya pengusaha ini paling tidak bisa menjadi pengungkit yang luar biasa sehingga 7% bukan mimpi Pak? Tapi kalau kita mau menyampaikan permintaan, harusnya kita juga menyampaikan alasan-alasan kenapa kita minta, Mbak Mano. Kalau kita lihat bahwa pengumuman BPS hari ini, yang menarik dia ke bawah kita masih minus, itu masih terbesar disumbang oleh konsumsi rumah tangga kita, yaitu minus 1,2%. Nah, PDB kita kan hampir 57% disumbang oleh, ya. Nah sekarang penjualan eceran Q1 dibandingkan yang tahun lalu, itu minusnya 17%. Berarti kalau ingin mencapai 7% itu, sebagian besar ada di kami. Nah apa yang kami minta kan sebetulnya. Nah kami ini sekarang masih tetap bertahan. Bagaimana menjaga konsumsi ini tetap bisa nggak, properti sudah dikasih insentif, PPNBM, otomotif. Nah kita sampaikan kepada Bapak Presiden waktu pertemuan kemarin audiensi terakhir, 2 minggu lalu, kepikiranlah kami ada seasonal untuk sampai 17 Agustus, nanti kan ada liburan anak sekolah sebetulnya. Memang
belum bisa sekolah dibuka lagi, Ya. tetapi biasa itu sisanya kita mengambil Heeh. satu keramaian juga. Nah ini bisa nggak PPN khusus untuk penjualan ini dinikmatilah oleh masyarakat kita agar mendorong masyarakat berbelanja. Kalau itu boleh, saya kira sangat bisa dimungkinkan Q2 ini tumbuh. 7%. Nah, ya, saya kira salah satu permintaan kami itu. Yang lain-lain saya kira ya kami minta semua karyawan yang disuntikan vaksin sudah dimulai tanggal 3 kemarin. Ini untuk Oke. meyakinkan si Ya. konsumen untuk datang berbelanja. Pak Antoni Gitu. singkat. Saya melihat ada 3 hal risiko Ya. dari ekonomi kita. Ya, singkat saja Pertama mungkin, adalah Pak yang Antoni. fiskal, ya, bahwa penerimaan Oke. kita sudah semakin lemah. Oke. Dan kedua adalah harga komoditas internasional, Ya. bahwa itu terpengaruh oleh kebijakan moneter eksternal, quantitative easing, Ya. di mana bahwa di luar negeri bahwa itu sudah mulai menunjukkan inflasi yang kemungkinan itu akan ditarik kembali Baik. quantitative easing, dan kalau quantitative easing ditarik maka Baik. dampaknya adalah harga komoditas itu akan turun. Ya. Yang ketiga adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah menahan atau menghambat pemulihan ekonomi. Nah, Oke. oleh karena itu, kalau suku bunga masih seperti sekarang, saya khawatir bahwa ini ekonomi masih belum bisa seperti yang diharapkan. Pak Iskandar, silakan. Baik Mbak Mano, kami ini termasuk yang optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita di Ya. triwulan 2 itu bisa mencapai 7% Mbak Mano. Karena memang level daripada pertumbuhan kita di triwulan 2 tahun lalu itu sudah sangat rendah sekali. Iya. Seperti saya kemukakan tadi hanya 2.500. Baik. Maka itu momentum perbaikan ekonomi yang sangat signifikan di triwulan 1 ini yang bisa kita lihat dari Ya. slope-nya yang terjal, maka ini perlu kita lanjutkan. Pertama langkahnya tentunya konsumsi ini menjadi faktor penggerak utama kita. Ya, Maka lebih itu singkat mungkin Pak Is. vaksinasi merupakan game changer ya. Ya. Kemudian kita dorong juga UMKM tadi ya. Baik. UMKM kita dorong karena ini salah satu motor ekonomi, maka itu kenapa pemerintah mengextend tambahan Ya. subsidi bunga Mbak Mano sehingga hanya 3% sampai dengan Desember. Jadi murah sekali tadi. Itu untuk mengedres Baik. permasalahan kalau terjadi modal kerja sama BPUM itu untuk merestart ekonomi untuk kelompok bawah Mbak Mano. Saya pikir itu keseluruhan Baik. yang terpenting adalah kita optimis Ya. dengan stimulus kebijakan yang dilakukan pemerintah itu sudah mulai menunjukkan full Ya. Baik. full benefit yang didapatkan. Baik, terima kasih Pak Iskandar, Deputi Kemenko Perekonomian. Terima kasih Mas Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Kemudian Pak Tutum, Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, serta Pak Antoni. Kita tunggu saja, mudah-mudahan dengan gotong royongnya kita sebagai warga dan juga pemerintah bersinergi dengan pengusaha bisa mendorong agar 7% bukan cuma mimpi. Saya Brigita Manuar pamit, selamat malam, sampai jumpa.